وأغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقداره العظيم. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. ربي يسر ولا تعسر. ربي أكرم بخير. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى: وآدم نفع به وبعلومه وبكم في الدارين آمين. قال: الوظيفة الثانية مراعاة حقوق الصحبة، فمهما انعقدت الشركة وانتظمت بينك وبين شريكك الصحبة فعليك حقوق يوجبها عقد الصحبة، وفي القيام بها آداب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: مثل الأخوين مثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى. ودخل صلى الله عليه وسلم أجمة بيضة بفتح العين وهي مجتمع شجر فاجتنى منها سواكين أحدهما معوج والآخر مستقيم، وكان معه بعض أصحابه فأعطاه المستقيم وأمسك لنفسه المعوج، فقال: يا رسول الله أنت أحق مني بالمستقيم. فقال صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب يصحب صاحبا ولو ساعة من نهار إلا ويسأل عن صحبته أقام فيها حق الله تعالى أو أضاعه. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah, masih dalam hak-hak persahabatan, huququs suhbah. Kewajiban yang kedua, mura'atu huququs suhbah, memperhatikan hak-haknya persahabatan. Mahma in aqadatis syarikah, maka tatkala terjalin daripada hubungan berkongsian, wantazomat, dan juga menjadi teratur atau menjadi satu peraturan, ya, istaqomat, artinya dia lurus di dalam hubungan tersebut, bainaka, antara dirimu, wa baina syarikika as-suhbah, dan di antara kongsianmu itu terjalin persahabatan, fa'alaika, maka hendaknya untukmu hak-hak yang mewajibkan untuk akad, ya, dalam persahabatan. Maksudnya apa? Di sini Imam Ghazali mengibaratkannya bahwa ketika kita bersahabat, berteman, berkawan, itu harus ada persyaratan, ada akadnya. Ya, akad di sini maknanya adalah menjalankan kewajiban daripada hak-hak persahabatan. Sebagaimana ketika akadun nikah, kama yujibun nikahu hukukan, sebagaimana nikah juga ada hak-haknya. Suami, ya, punya hak dan kewajiban, istri pun juga punya hak dan kewajiban. Maka sahabat dengan sahabat pun juga sama, ya, memiliki hak dan kewajiban. Apa sih bedanya hak dan kewajiban? Hak itu sesuatu yang kita terima, ya, sedangkan kewajiban itu sesuatu yang harus kita tunaikan. Hak itu sesuatu yang kita terima, kewajiban yang harus kita laksanakan. Seperti misalnya bagi seorang suami, ya, kewajibannya apa? Menafkahi, ya, mengajarkan daripada istrinya, membimbing, mendidik daripada istri, itu kewajiban daripada suami. Maka sebaliknya, haknya istri apa? Ya, mendapatkan pendidikan, mendapatkan nafkah, ya, mendapatkan pengajaran, mendapatkan contoh daripada seorang suami. Itulah kurang lebih adalah hak dan kewajiban. Tidak hanya suami dan istri, anak dengan orang tua pun juga ada hak dan kewajiban. Guru dengan murid pun juga ada hak dan kewajiban. Allah, Tuhan, dengan hambanya pun juga punya hak dan kewajiban. Walaupun dengan bahasa Allah tidak butuh, ya, bukan berarti Allah menunggu-nunggu ibadah kita, tidak, tapi lebih kepada kewajiban kita untuk, ya, beribadah atau menyembah kepada Allah. Jadi dalam persahabatan pun juga harus ada, ya, akad di dalam persahabatan tersebut. Fa'alaika, maka hendaknya untukmu hukukan, maka hendaknya untukmu hak-hak yujibuha, yang mewajibkannya daripada ikatan persahabatan tersebut, wa fil qiyam, dan di dalam menjalankannya biha, dengan persahabatan tersebut, ada beberapa adab-adab.
Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalul akhawaini, permisalan, percontohan dua saudara itu seperti masalul yadaini, seperti kedua tangan, tagsilu ihdahuma al-ukhra, yang dimana kedua tangan itu akan mencuci salah satu dari yang lainnya. Ketika tangan kanan kita membasuh, maka tangan kiri yang menggosoknya, yang mencuci. Tangan kiri yang dibasuh, maka tangan kanan yang menggosoknya. Nah, itu permisalan daripada dua seorang saudara. Ya, dalam hadis yang lain atau dalam pepatah ya dikatakan, kun kal yadain, jadilah kalian seperti kedua tangan. Wala takun kal uzunain, jangan menjadi seperti kedua telinga, karena telinga tidak pernah bertemu satu dengan yang lainnya. Ya, ibarat permusuhan gitu. Ya, telinga dengan telinga, karena telinga kanan dan kiri nggak pernah ketemu. Kanan mau nyamperin kiri, kirinya melengos. Kiri nyamperin kanan, kanannya melengos. Nah, itu jangan seperti itu. Tapi jadilah seperti kedua tangan. Ini permisalannya banyak contohnya. Sebagaimana ketika kita mengangkat sesuatu dan kita nggak kuat tangan kanan kita, refleks, maka tangan kiri pun pasti akan membantunya. Wa dakhala sallallahu alaihi wasallam, pernah Rasulullah masuk ke dalam satu ajimah atau ajmah. Apa itu? Mujtama'us syajar, kumpulan daripada pohon-pohon. Jadi kayak kebun begitu. Nabi masuk di situ. Fajtana minha siwakain, maka Nabi mengambil dari kebun tersebut dua siwak, dua batang daripada kayu. Ahaduhuma ma'wajjun, salah satunya kayunya bengkok, ya, siwaknya itu bengkok. Wal akhar mustaqim, yang satu lagi lurus. Wa kana ma'ahu ba'du ashabihi, dan beliau bersama sebagian para sahabat-sahabatnya. Fa'aqahul mustaqim, maka Nabi memberikan siwak yang lurus, memberikan batang kayu yang lurus. Gimana perasaan kita kira-kira? Ya, atau menjadi, kalau kita jadi sahabat, justru malah sahabatnya, para sahabat dikasih yang lurus, Nabi milih yang bengkok. Nabi malah milih yang bengkok. Wa amsaka li nafsil ma'waj, faqala ya Rasulullah, tentu komplain semua para sahabat, ya Rasulullah, anta ahaqqu minni bil mustaqim, engkau lebih layak dari aku mendapatkan yang lurus. Ya, faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, ma min sahibin, tidaklah dari seorang sahabat, yashabu sahiban, bersahabat dengan sahabat yang lainnya, walau sa'atan, walaupun sebentar, min naharin, dari siang harinya, illa wa yus'alu an suhbatihi, kecuali akan ditanya tentang persahabatannya, hal aqama fiha haqqallah, apakah dia menjalankan dalam haknya sahabat tersebut, hak kepada Allah, au adha'ahu, atau malah menyia-nyiakannya. Jadi ini kita persahabatan bakalan ditanya nanti sama Allah semuanya itu. Makanya yang bersama, yang sering main bareng dari pagi sampai siang sampai sore, ya sering-seringlah menjalankan haknya Allah. Minimal apa? Mengingatkan kebaikan, mengajak untuk sholat, ngajak untuk ngaji, nasehatin kalau ada yang tidak benar. Sebab kalau enggak, jadi mas'uliyah, jadi pertanggungjawaban di hadapan Allah. Seperti itu. Jadi maksudnya di sini Nabi nggak mau nanti di akhirat ditanya, ya kenapa malah Nabi memilih yang lurus, memberikan kepada sahabatnya yang bengkok. Makanya Nabi memberikan batang siwak atau batang kayu yang bengkok kepada para sahabat. Intinya apa di sini? Ihsan, mendahulukan orang lain. Kita kalau ada jeruk banyak, ya, yang asem buat kita apa buat teman kita kira-kira? Ya tergantung ya. Dan kalau kita mau menjalankan hak persahabatan yang sebenarnya, udah kita makanin yang asem, yang manis-manis bagi buat teman kita. Itu sampai ke situnya itu. Ya, itu hak persahabatan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah juga bersabda, mastahaba isnani, tidaklah bersahabat dua orang qattu, ya sekalipun, illa, kecuali, wa kana ahabbuhuma ilallah taala, yang paling dicintai oleh Allah dari dua orang yang bersahabat tadi, arfaqahuma bisahibihi, yang paling lemah lembut dengan sahabatnya, yang paling lemah lembut dengan sahabat, yang paling banyak ngalah, yang paling banyak nggak mau ngambil pusing untuk berantem daripada putus silaturahmi, udahlah kita ngalah, itu yang bakalan ahabballah, dicintai oleh Allah. Ya, jadi makanya kita
ya menjadi orang yang arfaq lah, menjadi orang yang rafiq, ya, yang berlemah lembut kepada teman kita. Intinya mah kurang lebih banyak ngalah, ya, banyak ngalah sama teman. Ya, tapi kalau ngalah mulu temannya kagak tahu diri, bingung juga ini. Ya sesekali dinasihati. Ya. Wa adabus sohbati, dan adab-adab bersahabat. Al isaru bil mal, memuliakan sahabatnya dengan harta, ya, dengan duit, janin. Ya, itu kayaknya murung-murung gak punya duit, janin, ya, beliin rokok misalnya, ya. Waktu itu banyakan dia. Nah, ini repot nih. Fa illam yakun hada, kalau misalnya tidak ada yang demikian ini, fabadlul fadli minal mal indal hajat, maka kita curahkan karunia, curahkan harta kita, berikan harta kita ketika dia perlu. Kalau tadi kan enggak perlu-perlu amat, tapi kita mendahulukan. Ya, namanya orang memberi itu ya udah, nggak peduli dia lagi butuh atau enggak. Kalau kita nggak bisa, maka yang kedua, kalau dia lagi butuh hajat, udah ya kita kasih dah tuh, ya kita berikan daripada harta kita semampu kita. Itu yang pertama. Yang keduanya daripada adab-adab suhbah, al-i'anatu bin nafsi fil hajati, membantu dengan jiwa kita di dalam kebutuhan-kebutuhannya, ala sabilil mubadarah, dalam menempuh jalan yang cepat. Maksudnya apa? Cepat membantu sahabat kita ketika lagi perlu. Jadi nggak ditunda-tunda, tidak ditunda-tunda. Khawatir apa? Khawatir pahala yang besar itu akan berpindah kepada orang lain. Jadi orang kalau udah lagi butuh itu, ya udah, kita lagi bisa udah, jangan dientar-entarin. Ya jangan dientar-entarin. Kalau nggak bisa, ya udah, mohon maaf. Kalau bisa, udah mubadarah, bersegera. Min ghairi ihwajin ilal timas, tanpa adanya memohon, tanpa adanya dia mencari, tanpa adanya dia mengemis. Ya, makanya justru ketika ada seorang sholihin, ya saya lupa namanya, lalu ada sa'il datang kepadanya meminta-minta, malah yang orang soleh itu tadi nangis langsung. Ya, kenapa dia menangis? Ya, aku malu. Ya, harusnya aku yang memberi lebih dulu. Kenapa harus dia yang meminta lebih dulu? Sehingga dia mengorbankan rasa malunya untuk meminta-minta. Itu orang soleh malah begitu. Ketika diminta-mintain malah nangis. Kenapa? Merasa malu. Ya, harusnya tanpa diminta kita yang harus memberi. Kita yang harus memberi. Dan nanti di akhir zaman itu, bahkan kalau dalam hadis dikatakan, kita nggak bakal bisa mendapati orang yang meminta-minta. Ya, justru malah orang yang akan berebut untuk memberi. Ya, kenapa? Karena udah dengan gemerlap harta yang begitu banyak yang dimiliki oleh manusia. Tapi saat itulah nanti akan datang kehancuran. Ya, makanya terkadang ya adanya ya peminta-minta, adanya orang-orang fakir, miskin, menjadi ladang pahala besar buat kita. Ya nggak bakal rugi. Ya nggak bakal berkurang harta yang dikeluarkan untuk bersedekah atau untuk di jalan Allah. Justru itulah harta kita yang sebenarnya, bukan yang kita simpan di dalam rekening kita, dalam aset kita, tapi yang kita keluarkan ini buat membantu, buat bersedekah, buat berinfak, apalagi yang sifatnya jariyah. Ya, Sayyidina Bilal bin Rabah dikatakan, ya Bilal, anfik ma fi jaifik ya'tika ma fil ghaib. Keluarkan yang ada di kantongmu, nanti akan datang kepadamu dari kegaiban, dari sesuatu yang kamu tidak tahu. Ya, dari sesuatu yang kamu tidak. Ya. Makanya orang-orang soleh kalau dalam bersedekah itu udah nggak ngeliat nilai lagi. Ya, ada yang sampai ke tahap itu. Ya, jadi duit udah kagak pakai dipirit lagi nih, 20.000 ke 2.000 nih, takut ketuker juga enggak. Ya, jadi udah keluarin aja. Itu begitu ada yang ngamalin kayak gitu. Ya masya Allah. Ya, bukan masalah kaya atau tidak, tapi yakin atau tidak di situ. Orientasinya kan pada keimanan, bukan dalam kekayaan. Justru malah kadang orang-orang kaya itu yang kadang malah ya, kadang aja yang agak perhitungan. Malah kadang orang-orang yang biasa, ya kan, orang-orang yang ya kecukupannya biasa sajalah, tapi lebih al-jud, ya, wal karam. Al-jud itu dermawan, ya, lebih jawad. Ya, nah, min ghairi ihwaj ilal iltimas. Kemudian yang ketiga daripada adabus suhbah, adab persahabatan, kitmanus sirri, menyembunyikan rahasia, wasatril uyubi, menutup aib-aibnya,
wasukut ala tablighi ma yasu'uhu min madzammatin nasi iyahu, dan diam untuk menyampaikan apa yang buruk dari celaan manusia kepadanya. Jadi yang pertama itu ya menyembunyikan rahasia, kalau ada rahasia disimpan, kalau ada aib ditutup. Nah yang ketiga, kita jangan memberitahu celaan manusia kepada sahabat kita. Kita punya sahabat, anak punya sahabat. Nah sahabat anak ini diomongin orang banyak nih, ada yang nggak suka, ada yang begini. Nah anak sebagai sahabatnya udah sukut, apa, diem, jangan dikasih tahu. Bro ente diomongin gini, ente begini. Nah ini malah jadi khawatirnya nimbul apa, ngadu domba, namimah, ya jatuhnya adalah mengadu domba. Jadi kalau udah punya apa namanya, ada yang nggak suka, biarin aja, simpan cukup kepada diri kita saja. Ya, cukup kepada diri kita saja. Nah, itu bagian dari adab juga. Wa iblagu ma yasurruhu min sana'in nasi alaih. Sebaliknya, kalau ada pujian dari orang kepada sahabat kita, sampaikan. Ya, menyampaikan apa yang membuat dia senang dari pujian manusia. Ente tuh dibilang sama warga begini, hebat ente. Wah, ente pedagang yang soleh, Odi. Wah, bisa ada Odi dibilang begitu misalnya. Itu hebat begini. Nah itu baru sampein tuh, yang kayak begitu baru sampein. Tapi kalau omongan jelek udah cukup buat di kita aja. Sebab kenapa? Karena kita sendiri juga nggak pengen dengar apa berita buruk dari orang lain. Teman kita pun juga sama, itu berusaha seperti itu. Ya berusaha seperti itu. Wa iblagu ma yasurruhu min sana'in nasi alaih wa husnul isgha' indal hadis, dan baiknya perbuatan ketika berbicara. Wa tarkul mumarati fihi, meninggalkan perdebatan di dalamnya, ya dengan teman nggak usah banyak debat, nggak usah banyak debat, ya karena yang namanya perdebatan berujung dari permusuhan, akan berujung permusuhan, pertengkaran, selesai udah. Ini pas banget momentum kita, ya lagi bahas ini. Kenapa? Karena kita mau menjelang malam yang mulia. Malam apa? Nisfu Sya'ban. Itu nisfu Sya'ban, nanti di dalam kitab ini diceritakan bahwa banyak hadis-hadis yang mengatakan dalam riwayat Allah akan mencari hamba-hambanya dan akan mengampuni seluruh hamba-hambanya. Ya, jadi Allah tuh ya poli, ya melihat-lihat siapa nih hamba yang minta ampun, pasti walaupun hanya sebatas istighfar pada malam tersebut. Apalagi sampai doa, apalagi sampai sholat tasbih, yang insya Allah kita akan laksanakan. Ya nanti dimusyawarahkan jam berapanya. Kemudian ada orang yang nggak dapat ampunan. Ya dua yang paling khususnya yang nggak dapat malam ampunan Allah pada malam tersebut. Satu, musyrik yang menyekutukan Allah. Yang kedua, musyahin, orang yang masih ada permusuhan, masih ada dendam, masih ada pertengkaran, perselisihan dengan saudaranya, dengan sahabatnya, dengan temannya. Nah, makanya itu ya mulai dari saat ini kita ingat-ingat lah, ya kita punya musuh lah, kita punya orang yang pernah putus silaturahmi, ya, sambung sekarang agar kita mendapatkan ampunan nanti di malam nisfu Sya'ban. Itu dia. Jadi kembali lagi, wa ayyad'u, dan memanggil sahabat kita bi ahabbi asma'ihi ilaih, dengan nama yang paling dicintai oleh dia. Jangan memberikan lakop, julukan yang enggak baik. Ya, ini kadang ya masih ada kebiasaan kita ya, suka memberikan lakop, julukan, panggilan yang tidak baik. Dalam Al-Qur'an juga disebutkan seperti itu. Tidak boleh kita memberikan lakop yang buruk gitu. Gendut, dipanggil gendut. Iya, gua tahu gua gendut, gak usah dipanggil gendut misalnya ya. Atau dipanggil apa, pokoknya yang buruk-buruk yang dia tidak senangi. Tapi kalau dia senang ya dengan lakop tersebut ya nggak apa-apa. Ya itu mah memang urusan masing-masing. Tapi intinya ya kebanyakan orang kalau dilakopkan yang buruk pasti tidak suka. Tapi kalau emang udah melekat ya nggak apa-apa. Ya, kayak Pak Jambul itu kan lakop. Namanya siapa? Pak Sugiarto. Itu lakop tuh. Nah, dia senang ya udah emang dipanggilnya Pak Jambul. Ya dipanggilnya Pak Jambul itu lakopnya itu. Ya, nama aslinya ada. Ya, jangan memanggil dengan panggilan yang paling dia sukai. Wa ayyusni alaihi bima ya'rifu min mahasinihi, dan memuji atasnya dengan apa yang dia tahu dari kebaikan-kebaikannya, sebatas pujian yang tidak berlebihan.
ya, sebatas pujian yang tidak berlebihan. Ya, kita tahu kebaikan teman kita, ya udah kita puji, masya Allah ente baik gitu, udah nggak usah dipuji-puji, ente masya Allah ente malaikat, masya Allah ente wah menjilat ini yang ada. Ya, orang dalam adab memuji itu, dalam adab berterima kasih cukuplah mengatakan jazakallahu khairan, itu udah cukup. Sebab kata Nabi, man asda ilaihi ma'rufan, siapa orang yang diberikan kebaikan oleh saudaranya, fakul, katakan jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu kebaikan, faqad ablaghas sana, itu sudah mencapai puncaknya pujian. Ya, udah mencapai puncaknya pujian. Jadi udah jazakallah khairan, udah selesai udah. Jadi nggak usah di alam-alam lagi, nggak usah dieluk-elukan lagi. Ente pokoknya bos banget tuh, yang lain gantung, ente bos, udah dipanggil bos tiap hari misalnya. Nah itu menjilat namanya. Jadi jangan terlalu berlebihan juga dalam memuji, karena itu menjerumuskan teman kita sendiri. Ya, pujian itu menjerumuskan seseorang. Ya, mustahil orang dipuji nggak bangga, mustahil orang dipuji nggak sombong. Ya, minimal dalam hati gue emang layak. Wah udah begitu, na'udzubillah. Jangan. Ya, wa ayyashkurahu. Nah, dan berterima kasih kepadanya ala soni'ihi, atas perbuatannya, fi haqqihi, di dalam haknya. Ini masih yang ketiga ini daripada maaf, udah yang kelima ini ya. Yad'uhu tadi itu yang kelima. Saya ulang lagi dah. Sebab kalau di kitab Bidayatul Hidayah tidak dirincikan berapa-berapanya. Yang pertama, adab-adab persahabatan itu adalah memuliakan dia dengan harta. Ya kan? Yang kedua, membantu dengan jiwanya, dengan dirinya di dalam keperluan dia. Yang ketiga, menyembunyikan rahasia, rahasia. Yang keempat, menyampaikan apa yang membuat senang darinya dari pujian-pujian orang. Itu yang keempat. Yang kelimanya tadi, memanggil dengan panggilan yang terbaik. Nah, ini masih berarti berbicara yang kelima, berarti memanggil, memuji dari perbuatan baiknya, berterima kasih. Jangan lupa berterima kasih. Malam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, berarti dia juga tidak berterima kasih kepada Allah. Wa ayyadzuba anhu, dan menolak darinya fi ghaibatihi, di dalam ketidakadaannya dia, di dalam ghaibnya dia. Menolak ketika dia tidak ada. Idza ta'arrada li 'ardihi atau li 'irdihi, apabila dihadapkan pada kehormatannya, kama yazubu an nafsihi. Maksudnya apa? Mungkin menolak apabila ada yang membicarakan yang tidak baik tentang dirinya, gitu. Tentang kawan kita itu. Ya, Anda punya kawan dekat dengan Fauzi misalnya, terus ada yang datang menjelek-jelekan Fauzi, tolak dah tuh. Maksudnya tolak di situ udah, nggak usah kita sampaikan, nggak usah kita terima berita dan tidak lah. Demi apa? Menjaga hubungan, persahabatan, menjaga perkawanan, ya, agar kita tidak su'uzon. Memang penyakitnya satu doang, kita mudah percaya, itu aja. Ya, makanya kalau orang yang nggak mudah percaya tentang berita buruk, insya Allah hatinya bakalan selamat selama dia tidak melihat langsung dengan matanya. Udah. Dulu ada yang datang kepada Habib Umar bin Hafiz. Ya Habib, bagaimana cara biar hati kita bersih? Ya, apabila ada orang membicarakan dan yang lainnya, simpel aja Umar bilangnya apa? La tasma'hu, udah gitu loh. Jangan kau mendengarnya. Maksud jangan mendengarnya, udah jangan mempercayainya. Ya, ada yang datang jelek-jelekin fulan bin fulan, oh ya udah, kita nggak usah percaya. Nah, kita juga nggak melihat, ya kan? Dari mana kita harus percaya? Kita nggak melihat langsung. Kita juga nggak tahu dia ini jujur atau tidak. Bisa jadi hanya hasud. Bisa jadi memang dia dendam, ya, mengajak kita untuk membenci saudara kita dan yang lainnya. Paling selamat udah la tasma'hu. Ya, makanya berita itu udah sampai kuping aja, jangan masukin dalam hati. Ya, itu insya Allah jadi kemana-mana jadi husnuzon. Ya, selama kita nggak melihat langsung, tuh dia hamil di luar nikah, yang bener, kagak nyangka, gue langsung percaya lagi. Emang saya nontonin, ngeliat kan enggak juga, ya udah berita doang. Ya, sama dengan berita-berita di sosmed juga. Ya, kadang kita kepancing-pancing aja. Nah, itu makna daripada yadhubba anhu fi ghaibatihi idza ta'arrada li irdihi kama yadhubba an nafsi. Kemudian masih yang kelima, wa ayyan sahahu bil lutfi wa ta'rid idza ihtaja ilaihi.
menasehatinya dengan lembut, dengan lemah lembut. Wa ta'rid, ya juga sama, apabila dia membutuhkan. Apabila dia membutuhkan. Tapi jangan sering-sering nasihat, teman-teman. Kenapa? Karena orang bakalan jenuh. Ya, karena orang juga bakalan jenuh. Rasulullah SAW itu yukhawwiluna, kata para sahabat, bil mau'izah. Lihat nih, ini trik dakwanya Rasul. Karena sallallahu alaihi wasallam yukhawwiluna anil mau'izah. Rasulullah itu menjarang-jarangi kami di dalam bernasihat. Jadi antum jangan pikir kalau bersama Rasul tuh diomelin gitu, dinasihatin begitu. Enggak. Jadi nasihat itu juga lihat momennya, lihat waktunya, lihat kondisinya. Ya, itu kalau temen tiap hari nongkrong dinasihatin dulu, yang ada enek, yang ada begitu. Ya, bukan enek lagi ya, enek pakai G ya. Orang so alim banget begini, enggak. Ya, yang sahahu bil lutfi. Nasihat itu secara bahasa apa istilahnya? Iradatul khair li ghairihi. Menginginkan kebaikan kepada orang lain. Itu nasihat. Ya, maka pada selayaknya orang yang dinasehati dengan cara yang baik berterima kasih. Ya, maka di sini dikatakan walakin yang bagi ayyakuna zalika fi sirrin. Akan tetapi selayaknya memberikan nasihat itu di dalam kesendirian, di dalam sir, rahasia, pelan-pelan, japrik gitu. Ya, jangan nasihati di grup, nah itu salah juga. Ya, kalau Anda pernah mungkin mohon maaf juga ya. Nah, khususnya kalau ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya pribadi. Layak qali alaihi ahad, yang tidak diketahui oleh orang. Ya, fama kana 'alal malak fahuwa maqabih wa fadhihah. Kalau nasihatinya di depan orang banyak, maka itu justru menjelek-jelekannya atau membeberkan daripada aibnya. Wa makana fi sirri fahuwa syafaqah wa nasihah. Kalau orang menasihati dengan cara dalam kesendirian, itulah kasih sayang. Ya, itulah sebuah kasih sayang. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan radhiyallahu anhu, man wa'adha akhahu sirran. Siapa yang menasehati saudaranya dalam keadaan sir, dalam keadaan diam-diam, faqad nasahahu wa zanahu. Sungguh dia telah menasehatinya dan menghiasinya. Wa man wa'azahu alaniyatahu faqad faddahahu wa syanahu. Siapa yang menasehati dalam keramaian, maka dia membeberkan daripada aibnya atau menjelek-jelekannya. Jadi nasihat itu kalau lagi berdua, apalagi diajak makan bakso dulu, wah enak tuh. Ya udah kenyang, baru udah kita nasihatin, nyampe dan tuh insyaallah. Ya dari lisan nyampe ke hati. Jadi nasihat juga ada dakwahnya, ada triknya juga. Nah, kemudian yang keenam, wa ayyafu an zallatihi wa afwatihi, dan memaafkan dari kesalahannya, dari kegelincirannya, wa hafwatihi, ya sama maknanya dengan zallah, fi dinihi, di dalam agamanya, birtikabi maksiatin au fi haqqihi bi taqsirihi fil ikhwah, di dalam haknya dia yang kurang dalam pelaksanaan persaudaraan tersebut. Artinya dia tidak menjalankan dengan sebaik-baiknya hak persahabatan, ya udah kita maklumi, kita maafkan. Itu yang keenam. Apalagi memaafkan ini adalah bagian dari amalan-amalan ahli surga. Ya, amalan ahli surga. Dulu ada seorang sahabat diceritakan kata Nabi, dia penghuni surga. Sahabat yang lain kan kaget, siapa ini penghuni surga? Akhirnya Sayyidina Abdullah bin Umar, ya Sayyidina Abdullah bin Umar minta izin sama orang yang dibilang sama Nabi penghuni surga untuk bertamu, menginap di rumahnya. Ya, tamu itu haknya 3 hari. Ya, haknya itu tiga hari. Jadi boleh-boleh aja bertamu itu nginap sampai 3 hari aja. Akhirnya dilihat aktivitasnya, apa sih amalannya, sampai Nabi bilang dia termasuk penghuni surga. Lalu dilihat biasa-biasa aja. Ya, sholat tahajud juga paling cuma ya sebatas sewajarnya aja, nggak seperti ekspektasi yang diduga gitu kan. Udah 3 hari baru tuh Sayyidina Abdullah bin Umar jujur, sesungguhnya saya menginap di sini ingin menyelidiki amalmu itu apa, karena kata Rasul engkau ini adalah penghuni surga. Ya udah, sebagaimana yang kau lihat aku tidak punya amalan apa-apa, coba kau ingat-ingat lagi apa yang kau punya. Nah, cuma satu doang paling yang aku jalankan dari dulu. Sebelum aku tidur, aku selalu berpikir siapa yang menyakitiku, siapa yang menzolimiku, dan semuanya sudah aku maafkan dengan lapang dada udah.
Ya, jadi udah nggak diingat-ingat lagi. Ada orang buat salah sama dia, ada orang zolim sama dia, ada orang ngutang sama dia, udah dah, dia dimaafin. Nah ini ternyata, makanya kadang ya minta maaf sama memaafkan itu beratan memaafkan. Ya, bener gak? Minta maaf sama memaafkan beratan mana kira-kira? Lebih susah yang mana? Memaafkan. Ya, kalau minta maaf kadang gampang-gampang aja. Ya, orang sebelum menyembelih juga awalnya minta maaf dulu. Sebelum menyembelih kadang minta maaf dulu kan? Maaf ini ada duit nggak? Gitu minta maaf gampang. Yang sulit itu memaafkan. Ya makanya apa namanya dalam hadis ta'fu amman zalamak, ya ta'fu amman zalamak wa tu'ti man haramak, ya kemudian apalagi wasil man rahimak, sambung ya man qata'ak, maaf sil man qata'ak, sambunglah orang yang memutusmu. Kita diputusin di hubungan kita di silaturahmi, sambung. Wah itu amalan surga. Yang kedua, tu'ti man haramak, aiman mana'aka. Ya, engkau memberi orang yang tidak memberimu. Orang nggak mau ngasih kita, kita yang ngasih dia malah duluan. Nah itu tuh. Nah yang ketiga itu, wa ta'fu amman zalamak. Ya kau memaafkan orang yang menzolimi. Berat. Ya kalau bilang enteng belum ngerasain aja. Coba orang ditipu 10 juta kita maafin gak kira-kira? Susah itu. Ya, ditipu 5 juta, ya dibawa kabur duit misalnya, ya dimaafin. Wah, amalan surga itu. Ya'tab alaih wala ya'tab alaih. Ini juga sulit. Jangan pernah merasa bosan, merasa capek, ya merasa yalum dengan kesalahan dia. Walaupun sahabat mengulangi kesalahan yang sama berkali-kali, udah kita maafin. Oh ini mah hatinya seluas samudra itu kayak begitu. Wa ayyad'u bihi fi khalwatihi. Kemudian yang ketujuh, adab daripada persahabatan itu mendoakan dia fi khalwatihi, di dalam khalwatnya, dalam kesendiriannya. Nggak ada yang tahu, sahabat kita nggak tahu. Ya, sahabat kita nggak tahu, tapi kita doain, ya Allah biar sehat fulan bin fulan. Ya Allah biar rezekinya lancar fulan bin fulan. Sebut namanya, itu doa yang paling top tier tuh begitu tuh. Doaul akhi li akhihi bi dhahril ghaib. Doanya saudara kepada saudara lainnya di dalam kegaiban, di dalam ketidaktahuan. Dia nggak tahu lagi didoain. Yang didoain malah lagi tidur aja, atau lagi begadang, lagi hai, kita doain, masya Allah. Untungnya apa buat kita? Nah di sini dalam hadis dikatakan, Rasulullah SAW, idza da'a rajulu li akhihi fi dhahril ghaib. Apabila seseorang mendoakan saudaranya di dalam kegaiban, dalam ketidaktahuan, qalal malaku, maka malaikat akan berkata, walaka mislu zalik, dan untukmu yang semisalnya, doain teman kita sehat, kitanya juga bakal sehat, ya, karena doanya akan berbalik kepada kita. Doain teman biar kaya, nanti kita yang kaya, ya, nanti kita yang kaya. Doain teman yang sukses, nanti kita yang sukses. Itu seperti itu. Wa fil lafzi akhar, di dalam lafaz yang lain, yaqulullah ta'ala, Allah yang mengatakan langsung, bika abada, ya, denganmu selamanya. Doa itu akan terus selamanya kalau kita doain orang lain tanpa diketahui. Ayolah, mulai nanti malam atau kapanpun, doa jangan hanya terkhusus buat diri kita sendiri, tapi jangan lupa doain orang lain. Ya, tapi sebelum orang lain yang paling terpenting ya pasti kedua orang tua. Paling minimal deh tambahin walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Jadi habis rabbil firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya, yang masih hidup, minhum, di antara mereka, wal amwat, termasuk yang meninggal, ya, termasuk yang udah mati, wal amwat. Itu dalam hadis dikatakan orang yang doa lil mu'minin wal mu'minat, dia akan dapat pahala sebanyak mukmin yang masih hidup saat itu. Bayangin itu doa itu. Jadi jangan diremehin itu. Makanya ada amalan tiap pagi juga istighfar, ya, simpel tapi bisa jadi wali juga. Astagfirullahaladzim walil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimin. Jadi setelah istighfar buat kita istighfarin juga buat mukminin dan mukminat. Tambahin ya. Jadi bukan Rabbil Fili saja sampai Sogiro, ya, nggak sampai lama lah, nggak berat anak rasa. Ya, tinggal tambahin wali jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Itu sudah masuk itu. Kita mendoakan saudara kita secara jami', secara umum, ya, secara menyeluruh.
Kalau mau doa khusus, sebutkan namanya. Sebutkan namanya. Ini yang Anda pernah dapat dulu di jamaah tabligh. Orang-orang jamaah tabligh siangnya mereka bertebar ngapain? Ngajak orang sholat. Ya, sebelumnya ditanya dulu namanya siapa. Itu dicatat sama mereka. Dicatat namanya, Pak RT siapa namanya. Nanti malam ya, karena dia di masjid kan, etikaf, bangun sholat tahajud, itu disebutkan namanya. Ya Allah berikan hidayah Pak RT, ya Allah. Fulan bin Fulan berikan. Besoknya taubat orang. Besoknya langsung pada taubat. Itu luar biasa itu jamaah tabligh itu. Makanya nggak heran orang dengan maksiatnya, dengan tatonya, dengan minuman kerasnya kayak apa, langsung tersentuh dengan hidayah Allah. Kenapa? Yaitu asbab mereka berdoa di tengah malam dalam masjid, disebutin namanya, bin-binnya juga disebutin. Itu paling top tuh, doain kayak begitu. Nah, nanti yang bagi yang udah keluarga juga sama, ya sebut nama istri, sebut nama anak, sebut nama pacar gimana? Ya gimana nama pacar? Ya minta yang terbaik aja lah, mudah-mudahan jadi gitu. Ya doain pacar, orang tuanya lupa didoain, ngaco juga begini. Ya sebut nama dalam doa. Ya Allah fulanah binti fulan biar lunak hatinya. Ya orang tuanya biar lunak. Udah jadi insyaallah. Sebut fi khalwatihi, fi hayatihi wa ba'da mamatihi, dalam hidupnya dan juga setelah meninggalnya. Almarhum pajak dipisah ya, sebut itu namanya. Alhamdulillah teman-teman juga masih sering ada ziarah. Itu masya Allah tuh. Ya hubungan kita ini, persahabatan dalam agama ini luar biasa, bukan teman sekedar teman apa event, bukan teman apa relasi sekedar bisnis gitu doang, enggak, berlanjut dunia akhirat. Coba kalau kagak ngaji kagak apa, ya udah paling teman semasa hidup aja, udah meninggal dilupain. Tapi kalau ini enggak, ya walaupun sudah meninggal masih terbesit lah, terselip di dalam doa kita masing. Allahumma wa ayyah sudah. Yang ke-8, itu yang ke-7 tadi. Yang ke-8 ya sunnal wafa, membaguskan apa namanya? Kesetiaan, al-wafa, ya as-sabat, tetap alal hubbi, di dalam rasa cinta. Wa idamatihi ilal maut, dan mendawamkan, meneruskan itu sampai kepada mati. Al-hubbu fillah. Ya, jadi mencintai karena Allah. Ya, itu pahalanya besar. Ya, makanya di dalam salah satu 7 yang dapat naungan di sisi Allah itu apa? Ya, ketika seorang mukmin ya cinta kepada mukmin yang lainnya karena Allah. Enggak boleh malu-malu itu. Ya, kita mengatakan cinta kepada sahabat kita karena Allah. Ya, karena Allah. Sampai dalam hadis tuh ada masalah di sini tadi. Kalau kita cinta kepada sesama mukmin, sampaikan, kasih tahu, falyu'lin, umumkan kepada dia. Sebagaimana Nabi sendiri mencintai Sayyidina Mu'az, Nabi mengatakan itu. Ya Mu'az, inni uhibbuka. Bahasa kitanya mah I love you Mu'az. Begitu kata Rasul. Aku mencintaimu. Tentu karena Allah. Cuma karena kita jadinya jijik, kayak homo gitu kan. Lah enggak. Ya, kita juga semua normal. Ya bukannya laki suka sama laki, enggak. Makanya cintanya karena Allah. Ini malah cintanya sama ukti, mulu ditembak, mulu sama ikhwan, malah nggak ada ungkapan seperti itu. Mengungkap itu kepada ukti mulu, nah ini yang salah. Wa ayyuh sunal wafa, ya ma'ahlihi, bahkan dengan keluarganya, wa aqaribihi, dengan kerabatnya, ba'da mautihi, setelah meninggalnya. Ya, setelah meninggalnya. Jadi bukan hanya menjalin silaturahmi persahabatan, tapi juga dengan keluarganya. Ingat dulu waktu susah makan mulu di rumah temen, ingat tuh ya emaknya Uti, siapa juga pada di situ dulu, ya pada nongkrong dikasih makan apa, nah itu seperti itu tuh. Ya walaupun Utinya udah meninggal misalnya, ya, ada emaknya misalnya, sambung silaturahmi ke keluarganya itu, ada Apit, ada abangnya siapa, ya rumah Dudung, macam lah, ya agar ini ba'da mautihi. Yang ke-9, ayo tar, yang berapa ini? 10, 11, 12. Ya kita habiskan aja. Yang ke-9 yuksar takhfifa anhu fala yukallifu syai'an min hajati. Oh ya. Memilih untuk meringankan saudara kita. Memilih untuk meringankan beban saudara kita. Maksudnya apa? Jangan membebani saudara kita dengan sesuatu yang dia sulit gitu. Yang dia sulit. Ya, kita aja nggak mampu, udah ngoper kepada teman kita. Nah itu nggak boleh. Ya, itu adab daripada persahabatan.
diukur-ukur lah. Kalau kita sendiri juga sulit untuk menjalaninya, ya teman kita juga sama, ya udah jangan, ya jangan dibebani teman kita seperti itu. Fala yukallifuhu syai'an min hajatihi, ya fayurawwihu sirrahu fi mahmatihi, ya maka akan senang, ya galbuhu maksudnya hatinya, ya dari perkara-perkara kalau saudara kita tidak terlalu memberatkannya. Terus wa ayyadharul farah, masih yang ke-9, menunjukkan kesenangan bijami'i ma yartahu lahu min masarihi, dengan semua apa yang membuat senang dari saudara kita. Saudara kita, teman kita lagi senang, kita tunjukkan kesenangan juga. Ya, teman kita lagi bahagia, kitanya ikut bahagia. Kalau teman bahagia, kitanya sumpah, kitanya kesel, nah berarti lagi sakit nih. Ya, hati kita lagi ada penyakit berarti di situ tuh. Ya, harusnya namanya persahabatan itu dia senang, kita senang. Kita senang, dia juga senang. Jadi sama-sama senang. Gila dong, Ustaz? Ya enggak. Ya senang semuanya, ketawa dua-duanya enggak juga. Maknanya menyenangkan atau senang dengan apa yang membuat dia senang. Wal husnu ala ma yanaluhu min makarihi, sebaliknya kita tampakkan kesedihan dari sesuatu yang membuat dia tidak suka atau dia juga sedih. Dia sedih, maka kita juga sedih. Dia lagi sedih, kita yang ketawa-tawa. Ah, bapak lu mati ya. Kita ketawa-tawa. Teman kurang ajar begitu namanya. Ya, makarihi wa ayyadmura fi qalbihi mithla ma yadhharu, dan merasakan ya di dalam hatinya seperti apa yang nampak terlihat, fayakunu shadiqan fi wuddihi sirran wa alaniyatan, maka disitulah kejujuran di dalam rasa cinta, ya ke dalam sir maupun alaniyah, di dalam kesendirian atau dalam ketidaktahuan ataupun dalam zohirnya, ya zohir dan batin itu baru terlihat shadiq, terlihat benar-benar jujur. Kemudian yang ke-10 daripada adabus suhbah, wa ayyabda'uhu bisalam, memulai dengan salam inda ikbalihi, ketika bertemu atau ketika menelpon, berbicara. Sampai ada dalam hadis, kalau seseorang menghubungi kita lalu dia berbicara sebelum dia mengucapkan salam, fala tujibuhu, kata Nabi, jangan kau menjawabnya. Nelpon langsung nyerocos, saya di mana? Diamin aja tuh. Oh dia salam, salam. Oh iya, assalamualaikum, baru dah. Nah, kan kadang ada yang suka lupa ya daripada ngucapin salam. Itu juga hak, itu pengaruh luar biasa, karena salam itu doa. Ya, karena salam itu adalah doa. Ya, di dalam salam itu ada keselamatan, kesejahteraan, ketenangan, kebahagiaan. Ya, semuanya terangkum dalam salam. Ya, wa ayyuwasi'alahu fil majlis, meluaskan baginya di dalam majlis. Ya, idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Jadi jangan sengaja pas ada dia yang datang karena sentimen, karena kesel, akhirnya kita gede-gedein duduk ya, biar dia kagak dapat begini misalnya. Nah, ini juga bukan bagian dari adab. Ya, kalau bisa udah kita rapatkan. Masya Allah. Itu yuwasi'alahu fil majlis. Makanya anak sering bilang juga, kita kalau dalam sholat fleksibel lah. Bagi yang udah tahu nih, yang udah ngaji gitu, duduk tasyahud akhir itu rukun, dan kaifiat duduknya yang sunnah memang tawarruk. Tawarruk itu ya duduk tahiyat akhir begini. Tapi kita lihat situasi kondisi. Ya, kalau kanan kiri kita orang-orang lebar, orang-orang gede, kita juga jangan begini. Kenapa? Karena nanti kita juga keinjek, kitanya nggak nyaman, maka kita ngalah begini udah. Ya, biar yang ada di kanan kiri kita yang begini. Karena mungkin dia nggak tahu, nganggapnya wajib aja duduk kayak begini. Nah, kitanya mengalah. Itu juga bagian adab dari situ tuh. Ya, ketika kita sujud kan kita udah ngukur-ngukur nih. Ini kanan kiri gue babon semua. Ini kayaknya kalau duduk kayak begini kagak bakal kedapetan ini. Udah, walaupun kita tasawuf akhir, walaupun kita nggak masuk, udah kita duduknya begini. Sengaja udah kita sempetin biar dia lega misalnya gitu kan. Nah, itu juga bagian dari adab itu, masya Allah. Ya, apalagi yang gede-gede doyong kan begini. Nanti kalau begini juga bakalan disenderin gitu. Kalau yang gemuk-gemuk semuanya begini lucu, jadi doyong kiri semua jadi. Ya, nah, itu termasuk yuwasi' bil majlis. Ya, makanya di dalam tempat duduk juga hati-hati. Ya, haram takhattir riqab, melangkahi pundak-pundak orang yang lagi duduk tuh. Itu kalau dalam sholat Jumat, dalam apa, kadang orang banyak gak punya adab kayak begitu tuh.
Orang lagi duduk kakinya naik sampai ke atas pundak, itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Demi mau mengejar soft yang ke depan begitu kan. Apalagi yang dilangkain aki-aki, ya Allah, umur 60 tahun ahli ibadah, ini anak muda dengan seenaknya kakinya naik ke atas begitu. Wah, itu kurang ajar. Kita kesel juga orang ngelihatnya begitu tuh. Ya, biasanya yang begini-gini dah, ya, yang begini tuh, ya kan? Dia sholat paling depan, ya kagak mau ikut wirid sampai habis, akhirnya ke belakang udah ngelangkahin, nggak mau nunduk gitu, nggak mau nunduk, karena beranggapan dalam hadis kalau nunduk itu musyrik, katanya. La ilaha illallah. Ya, nggak sampai segitunya sebenarnya. Kembali lagi, yuwassi' lahu bil majlis, yakhruja lahu min makanihi. Ya, bukan yakhruja di sini, kalau tidak salah di sini maknanya in yakhruj lahu. Kalau dia mau keluar min makanihi, dari tempatnya, ya itu boleh kita luaskan majlis. Duduk. Yang depan mau keluar, terus kita begini nih, kita bagi gitu kan, ruang buat dia keluar sebatas itu adab gitu. Itu juga bagian dari adab. Ya, bagian dari adab. Dia datang, kita luasin tempat duduknya biar dia muat. Dia mau keluar, kita kasih ruang celah biar dia bisa keluar sampai ke situnya. Ya, in yukhraj lahu min makani wa ayyushi'ahu inda qiyamihi, sampai yushi' ini maknanya yutbi'uhu inda qiyamihi ikraman lahu illa ayyamna'ahu. Kita berdiri ketika dia mau berdiri, menghormati dia. Oh, ini sulit juga ini. Paling ini bisa diamalkan mungkin karena dengan murid, dengan guru saja gitu. Kalau dengan teman sulit juga, sebab ya dia berdiri maka kita juga berdiri gitu. Atau kita enggak duduk sebelum dia duduk, layaknya seperti orang hormat kan begitu kan. Ya, yang namanya pemimpin sama apa namanya anak buahnya hormat dulu, baru pemimpinnya hormat. Ya, tuh yang anak buah kagak bakal berani turun sebelum pemimpinnya turun, baru dia turun. Kayak begitu. Itu malah diamalkan dalam upacara yang kayak begitu. Wa ayyasmuta inda kalamihi. Yang ke-11. Itu tadi yang ke-11. Kalau dia mau keluar dari tempatnya. Ya, yang ke-10 memulai dengan salam. Yang ke-10 memulai dengan salam, kemudian meluaskan tempat duduk. Yang ke-11 kalau dia mau keluar maka diluaskan daripada tempatnya. Nah, berarti yang ke-12 sekarang. Yasmut, ya, inda kalamihi. Kita diam ketika dia sedang berbicara. Inda kalamihi. Hatta yafrugha min kalamihi. Sampai selesai dia ngomong. Tipe orang yang suka motong pembicaraan. Nah, ini repot. Ya, dalam persahabatan juga nih. Ya, kadang nggak enak, sampai kita milih mendingan diem dah. Kenapa? Dia boleh ngomong, udah biarin aja udah. Tapi kita mau ngomong, dipotong lagi. Ini bukan adat yang kayak begitu. Ya, jadi enak namanya ngobrol itu, dia ngobrol, kita dengar. Ya, kita ngobrol, dia dengar gitu. Ajis gimana? Wa yatrukul mudakhalah, dan ditinggalkan daripada mudakhalah fi kalamihi. Meninggalkan mudakhalah. Mudakhalah ini maknanya adalah Allahumma shalli ala Muhammad, ikut campur. Ya, dakhil itu menyusup artinya. Ikut campur di dalam pembicaraannya. Kalau kita nggak diajak ngomong, ya udah. Ya, dia lagi ngomong berdua dulu, ya udah silakan. Ya, termasuk juga walaupun nggak ada di sini, kalau dalam majlis nggak boleh berbisik-bisik. Nggak boleh berbisik-bisik. Pasti yang lain akan terganggu. Ya, takut lagi ngerasa diomongin, lagi ngomongin apa, jangan-jangan gua kagak diajak, macam-macam tuh begitu. Ya, terukul mudakhalah. Wa 'alal jumlah, ditambahkan lagi oleh Syekh Nawawi, ya, jadi udah selesai daripada 12 hak-hak persahabatan. Yujibuhu idza da'ahu, ya, memenuhi panggilannya apabila diundang, walau ila qura, walaupun hanya kaki kambing maksudnya. Ya, masaknya nggak begitu banyak, ya, cuman diundang, ada undangan, datang kalau bisa. Wa ayyaudahu, dan menjenguknya, ya, walau marratan, walaupun sekali, idza maridho, kalau dia sakit. Ya, auramdin wa yashhadu janazatahu idza mata, dan hadir menyaksikan jenazahnya kalau dia meninggal. Ini hakul muslim, nah, secara umum hakul muslim alal muslim wa alal jumlati, dan adapun secara keseluruhan, fa yu'amiluhu bima yuhibbu ayyu'amila bihi, maka bermuamalah dengannya dengan apa yang dia sukai untuk bermuamalah dengannya. Maksudnya apa? Bermuamalah sama seperti dengan diri kita sendiri. Faman la yuhibbu li akhihi, maka siapa yang tidak cinta kepada saudaranya seperti dia tidak cinta kepada dirinya, maka persaudaraannya itu adalah nifakun, sebuah kemunafikan. Sebuah kemunafikan, kata Imam Ghazali. Faman la yuhibbu li akhihi, siapa yang tidak
mencintai kepada saudaranya misla ma yuhibbu li nafsi, seperti apa yang dia cintai pada dirinya, maka persahabatannya itu, persaudaraannya itu adalah munafik, ya, bentuk kemunafikan. Wahya alaihi wabalun fid dunya wal akhirah, dan itu akan menjadi dosa buat dia. Alaih, ya, maknanya itu menjadi berat, ya, wabal, ya, saklun, menjadi beban, menjadi hisab nanti di dunia dan akhirat. Fahadza adabuka fi haqqil awam al majhulin, maka inilah adab-adabmu di dalam haknya orang awam al majhulin yang mereka tidak tahu. Wa fil haqqil asdiqail muakhin, dan juga di dalam haknya pertemanan dan persaudaraan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli nabiyyin shalih.